Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan antum di rumah dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapa yang tadi malam membaca? Siapa? Siapa yang tadi malam menghafal? Siapa? Coba di komen di kolom komentar ya. Baik teman-teman, masih semangat? Harus semangat teman-teman ya. Jangan sampai patah semangat. Orang yang sudah malas belajar ya, orang yang sudah malas belajar nanti akan timbul kebodohan ya, ketidaktahuan ya, prestasi menurun. Yang tadinya ranking 1 di atas menjadi ranking 1 di bawah ya. Nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Harus semangat ya. Karena imam besar, imam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya dalam belajar teman-teman tidak enak ya, tidak enak ya. Namun ketidakenakan tersebut ya akan membuahkan hasil yang begitu memuaskan. Insya Allah ya, orang yang menuntut ilmu dia akan mampu ya menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia atau di akhirat. Berikutnya teman-teman, ketika belajar maka harus fokus. Harus fokus. Jangan sampai belajar sambil ngobrol. Jangan sampai belajar sambil main. Jangan sampai belajar sambil nonton, tidur ya. Apa yang akan didapatkan ketika belajar seperti itu? Ya, tidak ada yang akan masuk ke dalam pikiran kita, tidak ada yang masuk ke dalam hati kita. Pelajaran yang disampaikan oleh guru ya, kalau kita tidak fokus maka tidak bisa ya. Kita tidak mampu memahami, bukan hanya tidak mampu memahami ya, masuk juga tidak ya. Maka harus fokus teman-teman. Siap untuk fokus, siap untuk semangat, harus siap. Tidak kalah penting teman-teman, selalu niatkan, tancapkan niat dalam hati kita ikhlas karena Allah. Agar apa? Seperti yang Ustadz sampaikan ya di pembelajaran sebelumnya, mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas karena Allah, ilmu kita menjadi berkah ya, bermanfaat bagi diri, pribadi, bangsa dan negara ya, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah mengamalkan insya Allah. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang zakat fitrah teman-teman. Silakan yang masih ingat boleh ya ditulis di kolom komentar pertanyaan ya, supaya membuka wawasan kemarin ya. Sebutkan waktu zakat fitrah. Waktu zakat fitrah ya. Silakan yang tahu boleh komen di kolom komentar. Sekarang kita akan belajar tentang zakat mal ya. Apa manfaatnya? Besar sekali teman-teman ya. Besar sekali karena zakat merupakan apa? Rukun Islam. Ketika kita sudah masuk nisab ya, maka kita harus mengeluarkan zakat. Kalau kita tidak tahu ya ilmu tentang zakat, maka kita tidak bisa mengamalkan, sehingga
nanti ketika di hari kiamat ya kita dihisab ya, kemudian harta kita menjadi penghalang dari masuk surga, nauzubillahi min dzalik. Maka harus semangat teman-teman belajar tentang ilmu agama, ilmu fikih ya. Di dalam harta yang kita miliki sebenarnya ada bagian yang dimiliki oleh orang lain, yakni para mustahik zakat. Boleh dilihat di halaman 11 teman-teman ya yang masih belum siap. Jadi di harta kita ya, nanti ketika antum udah besar ya, ketika diberikan rezeki oleh Allah ya, diberikan kelebihan, maka harta kita itu bukan sepenuhnya milik kita ya. Namun Allah titipkan di harta kita itu milik fakir miskin ya, milik mustahik zakat. Maka kita wajib mengeluarkan zakat ya. Seperti itu ya. Pengertian zakat mal. Apa sih pengertian zakat mal? Mari kita bersama-sama belajar teman-teman. Zakat mal adalah zakat atas harta benda yang dimiliki oleh seseorang ya. Lebih mudahnya adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang berkaitan dengan harta kita. Adapun harta yang wajib dizakati ialah yang pertama hewan ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga hasil pertanian, yang keempat uang, dan yang kelima barang perdagangan. Semua harta jenis ini maka harus dikeluarkan zakatnya ya. Kemudian B, nisab dan haul dalam zakat mal. Islam mewajibkan zakat mal hanya kepada orang yang mampu ya, orang yang memiliki kelebihan harta. Bagi orang yang tidak memiliki kelebihan harta maka tidak wajib ya, yaitu yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Kemarin sudah kita bersama-sama mengetahui tentang nisab dan haul ya. Nisab artinya batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab harta benda seperti hasil perdagangan. Ini diingat teman-teman, harus diingat. Hasil perdagangan emas dan uang ya, ialah senilai dengan harga emas murni yang 24 karat tuh, seberat kurang lebih 85 gram. Berapa? 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5% dari nilai harta yang dimiliki. Ya. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki contoh harta ya, harta banyak teman-teman ya, udah memiliki 100 juta. Antum punya uang di rekening 100 juta ya. Apakah sudah masuk nisab belum? Ya. Di sini kita lihat 85 gram ya, emas karat ya. Ada contoh ya, Ustadz menemukan contoh 85 gram itu kalau dinilaikan dengan uang sekitar 51 juta. Kita memiliki uang 100 juta. Udah masuk belum? Sudah ya. Maka harta kita yang harus dikasih kepada mustahik zakat berapa? 25%. Dengan gimana cara ngitungnya? 2,5% afwan ya, dikali ya 100 juta dikali 2,5% ya. Jadi harta yang harus dikeluarkan adalah 2.500.000. Dari harta kita 100 juta, maka yang wajib dikeluarkan adalah 2.500.000 ya. Itu kalau sudah
1 tahun udah masuk haul ya. Nanti ketika antum tahun berikutnya ternyata uang masih 100 juta atau bahkan lebih, maka tetap nanti keluarkan lagi, dihitung lagi. Tapi kalau ternyata tahun depan kita memiliki harta ya hanya 50 juta ya, maka kita tidak masuk nisab ya, tidak meski zakat karena nisabnya 51 juta. Ini contoh saja teman-teman ya, nanti antum bisa didiskusikan ya berapa nisab zakat mal ya. Adapun nisab pertanian dan peternakan ada ketentuan tersendiri ya, insyaallah nanti di pembahasan bab berikutnya dibahas insyaallah. Adapun haul adalah satu periode masa berlangsungnya suatu usaha atau masa disimpannya harta ya. C. Mustahik zakat ya. Mustahik zakat ialah orang yang berhak menerima zakat. Sebelumnya teman-teman kita sudah mengetahui mustahik zakat fitrah ada 2, fakir dan miskin. Adapun mustahik zakat untuk zakat mal itu ada 8 golongan atau disebut asnaf. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya teman-teman apa? Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, untuk hamba sahaya, untuk orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kita rinci satu persatu asnaf ya, golongan 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat ya. Ini sudah diurutkan sesuai dengan yang lebih diutamakan ya, yang prioritas. Di antaranya yang pertama fakir. Fakir apa itu? Yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggung nafkahnya. Jadi orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha ya. Sudah tidak punya harta ya untuk makan, usaha juga tidak punya ya. Yang kedua miskin ya, yang lebih tingkat yang lebih atasnya miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari ya. Pekerjaan sebagai buruh ya. Buruh ojek contohnya, penghasilan 50.000 sehari, namun dia punya tanggungan anak ya banyak, maka kebutuhan hidup sehari itu bisa mencapai 60 contohnya ya. Masih kurang teman-teman ya, masih kurang antara kebutuhan dengan penghasilan, itu miskin. Yang ketiga amil, yaitu orang yang bekerja mengurus zakat ya, pemerintah ya, utusan pemerintah. Kalau di kita disebutnya amil, bukan wakil amil ya.
Amil itu yang khusus yang diperintahkan oleh pemerintah biasanya. Kalau zaman Rasulullah ada ya yang bertugas sebagai amil zakat, diutus kepada setiap wilayah. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam ya. Mu'allaf itu sebagai kalau kita hadiah ya, boleh bukan hadiah, penarik ya, penarik supaya orang yang baru masuk Islam itu tertarik terhadap Islam ya, mu'allaf. Yang kelima, mukatab, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila ia mampu menebus dirinya sendiri. Ada hamba sahaya yang ingin merdeka ya, hidup bebas seperti kita, lalu mengajukan kepada tuannya, wahai tuan, saya ingin bebas, boleh tidak? Boleh, kata tuannya, asal antum harus bayar kepada anak 100 juta contohnya. Maka dia nyicil setiap pekerja ya, di pekerja dikasih pekerjaan oleh tuannya, maka dicicil tiap bulan ya, 1 juta ya, itu mukatab. Yang keenam, gorim, yaitu orang yang berutang tetapi tidak mampu membayarnya, asalkan utangnya bukan untuk kemaksiatan ya. Untuk gorim ini insya Allah harus ada pembahasan khusus ya teman-teman, boleh nanti ditanyakan ya. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang karena Allah untuk perkembangan ajaran Islam ya. Orang yang berperang ya, khususnya yang lebih umum ya, orang yang lebih maklum, orang yang jihad fi sabilillah ya. Kemudian Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang bepergian untuk tujuan yang baik dan ia kehabisan bekal. Ibnu Sabil, orang yang lagi thalabul ilmi ya, ke negara lain ya, dia belajar di luar negeri ya untuk mencari ilmu agama, maka dia berhak mendapatkan zakat. Itu adalah 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya D, orang yang tidak berhak menerima zakat ya. Terdapat 4 golongan orang yang tidak boleh dan tidak berhak menerima zakat. Mereka ialah: 1, orang kaya yang hartanya berasal dari penghasilan dan usahanya. Seperti kita itu sudah masuk kaya teman-teman ya, sudah masuk kaya. Orang yang kaya itu kata Nabi, orang yang bisa makan hari ini sudah cukup ya, apalagi sudah bisa menghasilkan untuk makan besok, itu sudah kaya ya, sudah kaya teman-teman, sudah patut bersyukur ya. Tadi orang yang miskin itu seperti apa? Orang yang memiliki usaha, penghasilan, namun tidak mencukupi ya untuk hari ini ya, apalagi untuk besok ya, seperti itu. Maka kita sudah masuk orang kaya, maka kita tidak berhak mendapatkan zakat. Yang kedua, hamba sahaya, karena mereka mendapatkan nafkah dari tuannya, ini tidak dapat ya. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, keturunan. Kalaulah di sini mas, di zaman ini ada ya keturunan Nabi, maka dia tidak berhak ya, tidak berhak mendapatkan zakat ya, karena keluarga Nabi itu terhormat ya, tidak pantas mendapatkan harta zakat ya. Kemudian yang terakhir, orang yang dalam tanggungan, orang yang berzakat, maka ayah tidak bisa memberikan atau menyerahkan zakatnya kepada anaknya, karena sang ayah bukannya mengasih zakat ya, harusnya memberikan modal usaha, memberikan hibah, memberikan hadiah ya, bukan malah ngasih zakat.
zakat salurkan saja kepada orang yang berhak. Sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan, kekurangan itu mutlak ya dari kesalahan Ustadz. Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.